Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh proklamasi Indonesia. Yuk kita simak videonya ya. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945, bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah, tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Regimen Mediodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan kepada penyair Chairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Regimen bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Saat Soekarno, Hatta, dan Regimen kembali ke tanah air dari Dalat, 200 km di sebelah timur laut dari Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia. Karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein, Medan Merdeka. Namun, kantor tersebut kosong.
Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56, pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian, disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Merdeka! 7 tokoh proklamasi kemerdekaan. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal tokoh pejuang bangsa yang berjasa terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Lahir di Blitar, 6 Juni 1901, Jawa Timur. Bung Karno adalah salah satu tokoh yang berjasa mendirikan negara Republik Indonesia. Beliau menandatangani dan membacakan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902, Sumatera Barat. Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia yang ikut menandatangani teks proklamasi. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Soebardjo Djoyo Adisuryo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896. Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Beliau merupakan tokoh golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi. Beliau orang Jepang yang bersimpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni Kartodiwiryo, tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Beliau mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati. Beliau menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik, tokoh pemuda yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, itu tadi adalah 7 tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Anak-anak solih dan solihah, alhamdulillah pembahasan tema kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.